Suatu hari, di sebuah rumah, seorang ibu rumah tangga mengeluh karena tempat sampah di rumahnya sudah penuh dengan sampah plastik. Aduh, udah penuh aja ini sampahnya. Tukang rosokan kok nggak lewat-lewat ya? Akhirnya, ibu tersebut memutuskan untuk membuang sampah di sungai dekat rumah, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, tukang sampah keliling yang beristirahat di pinggir jalan mengeluh karena sulit menemukan orang yang mau menjual sampah plastik yang bisa didaur ulang. Karena ia harus berkeliling dengan rute yang jauh dan tidak ada kepastian mengenai orang yang mau menjual sampahnya. Susah banget nyari orang jual sampah plastik ya, malah pada dibuang ke sungai. Padahal kan masih bisa dijual dan didaur ulang itu. Selang beberapa bulan, daerah tempat ibu rumah tangga tersebut terkena banjir yang disebabkan oleh adanya sumbatan sampah plastik yang menumpuk di saluran air. Untuk itu, kami hadir dengan solusi berupa aplikasi e-track. Dalam proses pembuatan produk, diawali dengan desain teknis dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuat desain antarmuka atau user interface. Proses selanjutnya yaitu implementasi desain dalam proses dengan penyusunan kode atau sintak, sehingga terbangun aplikasi Android yang dapat dijalankan. Pada halaman ini, pengguna diberi dua pilihan, yaitu sebagai pemilik sampah yang disebut users atau penjemput sampah yang disebut drivers. Pada menu registrasi, terdapat dua pilihan, yaitu sebagai pengangkut sampah dan pemilik sampah. Untuk melakukan registrasi pemilik sampah, user harus memasukkan nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan password. Untuk registrasi pengangkut sampah, hampir sama dengan pemilik sampah, namun ada tambahan input plat nomor. Untuk melakukan login, user harus memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Pada halaman home pemilik sampah, menampilkan fitur-fitur yang bisa diakses, yaitu edit profil, daftar pesanan, ketentuan pemilik sampah, angkut, Instagram, dan riwayat. Halaman home pemilik sampah dan penjemput sampah hampir sama. Yang membedakan adalah pada halaman home penjemput tidak ada fitur harga dan angkut. Selain itu, pemilik sampah juga dapat melihat jenis dan harga sampah yang dapat dijual pada pengepul. Pada fitur profil pemilik sampah dapat mengedit data dirinya, misalnya seperti nama lengkap, username, email, dan telepon. Pada fitur profil penjemput sampah, hampir sama dengan pemilik sampah, yang membedakan penjemput sampah dapat mengedit plat nomor. Pada fitur pesanan, pemilik sampah dapat melihat list data penjemputan sampah yang pernah dipesan oleh dirinya. Selain itu, user dapat melihat detail pemesanan setiap list yang berisi ID user, nama, telepon, email, jenis sampah, perkiraan berat sampah, dan detail lokasi penjemputan. Fitur pemesanan yang dimiliki penjemput sampah hampir sama dengan pemilik sampah. Yang membedakan adalah jika pemilik sampah menampilkan list pesanan yang hanya dia pesan, namun jika penjemput menampilkan list semua pesanan, dan list pesanan pada penjemput terdapat jarak dirinya dengan lokasi pemesanan. Di ketentuan, menampilkan ketentuan layanan yang ditujukan kepada user atau pemilik sampah. Namun, jika pada ketentuan penjemput sampah, berisi ketentuan yang ditujukan kepada penjemput sampah. Pada fitur angkut, pemilik sampah dapat melihat lokasi terkini di mana lokasi tersebut nantinya akan dikirim ke penjemput. Jika pemilik sampah klik lanjut, maka akan tampil form pemesanan. Di sini, pemilik sampah diminta untuk memasukkan jenis sampah yang akan dijual, perkiraan berat sampah dalam 1 kg, dan detail lokasi misalnya nomor rumah dan lain-lain. Pada fitur pembayaran, user diarahkan ke aplikasi link aja. Jika user sudah memiliki akun link aja, maka akan diarahkan ke akunnya. Namun, jika belum memiliki akun link aja, maka user diarahkan ke Google Play Store untuk mendownload aplikasi link aja. Untuk proses pembayarannya dapat menggunakan nomor telepon maupun barcode.
Pada fitur riwayat, pemilik sampah dapat melihat list data penjemputan sampah yang pernah dipesan olehnya. Selain itu, user dapat melihat riwayat pemesanan setiap list yang berisi ID user, nama, telepon, email, jenis sampah, perkiraan berat sampah, dan detail lokasi penjemputan. Jika pada pemilik sampah menampilkan riwayat pemesanan pemilik sampah, maka pada penjemput menampilkan riwayat penjemputan yang pernah dilakukan oleh penjemput sampah. Ketika user klik fitur Instagram, maka akan diarahkan ke akun Instagram eTrash. Akun Instagram ini berisi berita terkini tentang aplikasi eTrash. Setelah mengetahui aplikasi ini, si ibu rumah tangga pun dapat mengetahui sampah yang memiliki nilai jual, dan pengangkut sampah juga dapat mengetahui pemilik sampah terdekat yang akan menjual sampahnya. Sehingga, perjalanan pemilik sampah menjadi lebih efisien dan efektif karena tidak perlu menyiapkan uang cash atau bingung jika tidak ada kembalian, karena dengan menggunakan aplikasi ini, pembayaran dapat dilakukan dengan virtual payment. Dengan adanya aplikasi eTrash ini, masyarakat juga bisa lebih teredukasi mengenai jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang dan penjemput sampah lebih efektif dalam menentukan rute penjemputan serta memudahkan transaksi dengan virtual payment.